Dalam Perang Dunia Kedua, Saipan menjadi saksi pertempuran antara Amerika Serikat dan Jepang. Di dalam pertempuran ini, baik Jepang maupun Amerika menelan banyak sekali korban jiwa. Sebelum pertempuran di Saipan, sekutu telah berhasil merebut Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, dan semenanjung Papua New Guinea. Dengan demikian, sekutu menyisakan Filipina, Kepulauan Caroline, serta Kepulauan Mariana. Sementara itu di Pasifik Barat Daya, Jepang yang sudah mengira perang akan terjadi di sekitar perbatasan perimeternya, segera bersiap untuk serangan di Kepulauan Caroline. Sedangkan Amerika sebenarnya sengaja ingin melewatkan Pulau Caroline untuk langsung menuju Pulau Saipan. Amerika menyerang Saipan bertujuan memotong basis kedua komunikasi antara tanah air Jepang dan pasukan Jepang yang berada di selatan dan barat bisa dipotong. Jika Amerika berhasil menguasai Pulau Saipan, Jepang akan lebih mudah dijangkau dengan serangan udara. Meski hal ini bukan bagian dari rencana awal Amerika, namun Douglas MacArthur mendapat izin untuk merengsek maju, baik melalui Papua New Guinea dan Morotai, yang kemudian menuju Filipina. Bagi MacArthur, inilah waktunya untuk mewujudkan janjinya, yaitu membebaskan Filipina dari kekuasaan Kekaisaran Jepang. Sebelum menyerbu Pulau Saipan, tentunya Amerika harus menggunakan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Saipan yang merupakan sebagai wilayah bekas Spanyol dan kemudian Jerman, Liga Bangsa-Bangsa, menjadikan Saipan menjadi wilayah mandat Jepang setelah Perang Dunia Pertama. Saat sekutu tiba di Saipan, pertempuran pun tidak terhindarkan. Amerika kemudian mendirikan tahanan sipil pada tanggal 23 Juni 1944 yang dipenuhi sekitar 1.000 orang tahanan sipil Jepang. Salah satu teknik yang menimbulkan banyak korban warga sipil adalah pembersihan bunker dengan peledak berkekuatan tinggi, serta ditambah cairan yang mudah terbakar. Sementara itu listrik dibiarkan menyala pada malam hari untuk menarik perhatian penduduk sipil Jepang dengan janji diberi makan 3 kali setiap hari dan tidak akan ditembak selama perang berlangsung. Ketakutan penduduk Jepang akan terwujudnya dengan perlakuan baik dari Amerika. Kekaisaran Jepang melancarkan propaganda. Pidato dari Kaisar Hirohito untuk menghasut mereka agar bunuh diri saat kedatangan Amerika di Pulau Saipan. Kepada penduduk yang mati selama pertempuran dijanjikan tempat yang sama di kehidupan setelah kematian nanti, seperti tentara Jepang yang telah gugur di medan pertempuran. Pesan propaganda ini sempat ditahan oleh Jenderal Hideki Tojo pada tanggal 30 Juni. Namun akhirnya pesan ini tetap disampaikan saat tentara Amerika sampai di Pulau Saipan. Sekitar 1.000 penduduk Jepang terlanjur bunuh diri. Mereka yang tinggal di dekat tebing banyak yang mencoba melompat karena propaganda dari Kekaisaran Jepang. Tempat ini dikenal
dengan nama tebing bunuh diri. Salah satu sebab banyaknya bunuh diri adalah karena mitos bahwa tentara Amerika akan memutilasi mereka saat tertangkap. Untuk merebut Saipan, korban di pihak Amerika sebanyak 16.525 prajurit yang tewas dan terluka. Sedangkan di pihak Jepang, sekitar 29.000 yang meninggal dalam pertempuran, di mana selama hampir 1 bulan dari tanggal 15 Juni hingga tanggal 9 Juli tahun 1944. Setelah berhasil menyudutkan tentara Jepang, Amerika akhirnya mempunyai pangkalan untuk pesawat pengebom strategis, yakni Boeing B-29 Super Fortress yang pertama kali dioperasikan di Pasifik. Yang sebelumnya, pesawat ini berpangkalan di India dan Cina, yang dioperasikan sejak pertengahan 1944. Tetapi dengan direbutnya Saipan, maka jarak tempuh untuk menyerang pulau utama Jepang seperti Pulau Honshu akan bertambah lebih dekat. Tentu hal ini jauh lebih efektif dan efisien. Sedangkan bagi Jepang, jatuhnya Pulau Saipan merupakan pukulan teramat hebat sekaligus kekalahan yang memalukan bagi Kekaisaran Jepang. Hideki Tojo sebagai pemimpin perang di Pasifik mengundurkan diri bersama seluruh kabinetnya pada tanggal 18 Juli karena kekalahan tersebut. Ia menyebut hilangnya Saipan merupakan krisis nasional terbesar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jika channel ini bermanfaat, kalian bisa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe agar kami bisa terus memberikan konten tentang sejarah. Karena bagi kita semua, mempelajari sejarah memungkinkan kita mengetahui kesalahan yang telah terjadi di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu. Terus belajar tentang sejarah karena sejarah itu penting.